saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di channel Kristus. Channel ini akan membagikan khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat yang 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Kali ini Bapak Evangelis Daud Tony akan menyampaikan pesan Tuhan untuk bulan Desember. Mari kita tonton videonya. Salam jemaat Tuhan yang terkasih. Terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Malam Thomas. Ini Bakti Pak Daud. Oh iya, gimana Bakti? Pastor Thomas mungkin agak telat sedikit Pak Daud. Pimpin dalam doa dulu Pak Daud. Kita buka. Kita doa ya. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawas aku Tuhan, dan nama Yesus yang dimuliakan. Kerajaan Tuhan datang dan menjadi, dan nama Yesus dimuliakan. Haleluya, amin. Amin. Gimana Bakti? Ya Pak Daud, gimana Pak Daud? Apa informasi yang bisa dibagikan ke jemaat nih Pak Daud? Terbaru Pak Daud. Ingat, tahun depan ini adalah Pilpres, menentukan presiden terpilih yang dikehendaki Tuhan. Jadi sebelum memilih, semua berdoa dulu yang terbaik. Amin. Yes, amin. Jadi saya punya saran. Sarannya apa? Supaya jangan menjelekkan calon presiden manapun. Yes. Dan jangan menghakimi. Kenapa? Karena ingat, nanti begitu semua presiden terpilih, siapa yang dipilih Tuhan, kita harus bersatu mendukung dia. Betul? Yes. Ya Pak Daud. Jadi tidak boleh kita menjelekkan satu dengan yang lain. Coba aja bayangkan Bakti. Misalnya si A jelekin calon presiden B, si B jelekin calon presiden A. Tiba-tiba dua-duanya jadi bersatu, gimana? Muka taruh di mana? Betul? Iya Pak Daud. Jadi lebih baik sebagai anak bangsa, sebagai anak Elohim juga, kita tidak boleh menjelekkan satu dengan yang lain, menjelekkan siapapun presidennya. Yang terpilih, calonnya siapa, itu kita dukung dan kita doakan. Betul? Yes. Ya Pak Daud. Betul? Betul Pak Daud. Karena ingat, boleh berbeda pendapat saat mau pilihan ini, tetap waktu pilihan. Tapi setelah terpilih, harus bersatu. Yes. Betul? Betul Pak Daud. Harus apa? Harus bersatu Pak Daud. Iya. Makanya saya beritahu, Bapak Anies dengan Pak Muhaimin juga bagus. Pak Prabowo dengan Gibran juga bagus. Nah, setelah itu Pak Ganjar dengan Pak Mahfud juga bagus. Semua punya kelebihan dan punya keistimewaan masing-masing. Jadi silahkan pilih sesuai hati nurani. Jangan terpengaruh oleh omongan siapapun, baik saya maupun orang lain. Biar pilihan itu tergantung di hati nuranimu yang ditaruh Tuhan dalam hidupmu. Gimana menurut Bakti? Ya betul Pak Daud. Betul Pak Daud. Ya, biar semua bebas memilih, Tuhan pasti udah pilih ya Pak Daud ya. Tuhan nggak mungkin salah memimpin Pak Daud.
Ya, karena politik itu setiap kali bisa berubah. Yes. Tapi pilihan Tuhan itu yang terbaik dan tidak bisa dirubah. Yes. Betul? Betul Pak Daud. Betul? Betul Pak Daud. Kita percaya apa yang terbaik Tuhan berikan. Amin. Amin. Apa? Bakti? Apa yang apa? Yang terbaik Tuhan berikan, Pastor. Pak Daud. Iya, betul. Amin. Amin. Pak Daud, Iya. ada nggak kesaksian-kesaksian yang belum pernah Pak Daud ceritakan di YouTube mungkin Pak Daud? Waktu Pak Daud itu jadi pengawal presiden yang belum pernah ngomong di YouTube atau diundang gereja lain Pak Daud, yang belum diceritakan Pak Daud, bisa nggak bagikan sedikit? Banyak, tapi kan saya harus merahasiakannya sampai saya mati. Nggak semua bisa dibuka ya Pak Daud, ceritanya Pak Daud ya? Iya. Ada salah satu kesaksian saya pernah bawa dokumen penting, dokumen rahasia. Nah, sama satu ajudan, karena kecapean pernah sampai mau masuk tronton. Gimana Pak Daud? Jadi karena kecapean, ajudan ini setir mobil, ngantuk gitu, mau masuk tronton, mau nabrak tronton. Oh, supirnya nggak? Saya ngomong, langsung dia kaget, langsung sigap, langsung mobilnya menyamping. Kalau enggak, saya sudah ketemu Tuhan. Udah nggak ada lagi acara ini berarti warnanya Pak Daud ya? Kalau udah. Oh. Nah, semua itu Lain, Pak Daud. anugerah. Mungkin Pak Daud udah banyak yang kesaksian di tempat lain atau di YouTube, di gereja lain yang belum pernah Pak Daud. Wah, hampir kalau yang ini yang tidak rahasia aja, yang biasa-biasa aja. Saya ada pertanyaan Pak Daud. Hah? Pak Daud pernah kesaksian itu yang waktu itu Pak Daud yang dimana ada satu orang itu yang pakai ilmu terus anaknya mati terus Pak Daud. Terus dia yang germo itu Pak Daud. Ingat pernah Pak Daud kesaksian ada orang yang mungkin pakai ilmu terus anggota keluarganya mati semua Pak Daud. Oh, kayak neneknya pernah minta kekayaan, pesugihan, sehingga Saya Pak Daud. keturunannya dibawa tidak bisa melewati usia di atas 50 tahun. Di bawah usia 50 tahun banyak yang mati. Dan salah satu germo ini minta tolong saya doain pelepasan, saya tanya keluar, dia satu-satunya yang lolos dari kutukan itu di atas 50. Hanya germo itu ya Pak Daud ya? Tapi itu udah kejadian 20 tahun yang lalu itu. Pertanyaan saya gimana saya enggak tahu. Pertanyaan saya Pak Daud itu jenis yang gimana baru kutukannya sampai kematian Pak Daud? Misalnya apakah cuma bertanya sama jenis Pesugihan, atau ya. pesugihan? Pesugihan ya. Tipe pesugihan ya Pak Daud ya, tumbalnya itu manusia ya, nyawa. Tenang aja Bakti, kita dengan kuasa dari Yesus dibebaskan. Amin. Yes, amin Pak Daud. Oke. Langsung kita tanya jawab ya, 5 orang. Oke, yang pertama saya panggilkan Ibu Lisa Bogor. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Zaharia 9 ayat 9, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya.
Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.